Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Oke. Hai Mawan Ipawati semuanya, apa kabar? Di sini saya akan berbagi dan sharing terkait salah satu materi fortasi, yaitu materi ke-IPM-an. Sebelum ke situ saya panggilnya teman-teman aja ya, supaya biar lebih akrab dan lebih kenal ya. Oke teman-teman, sebelum ke materi IPM, alangkah baiknya kita ke fortasi dulu. Apa sih itu fortasi? Oke teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu fortasi? Ya, fortasi itu adalah forum ta'aruf dan orientasi siswa. Di situ adalah buat momen kita buat saling kenal. Kenal dalam artian di sini apa sih? Yaitu kenal ke sekolah, ke organisasi, ke guru-guru terutama, terus ke yang lainnya yang ada di sekolah. Dan selanjutnya itu kita masuk ke IPM. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu IPM? Ya, IPM itu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di situ merupakan salah satu orto Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar yang berakidah Islam dan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kapan sih IPM berdiri? Teman-teman, IPM itu berdiri pada tanggal 18 Juli 1961 di Surakarta. Kenapa berdirinya IPM? Di latar belakangnya itu dulu pemuda Muhammadiyah itu melihat Muhammadiyah itu masih kekurangan banyak kader, sehingga dari pemuda itu berinisiatif mendirikan itu IPM. Berdirinya IPM itu tidak serta-merta langsung berdiri IPM teman-teman. Itu melalui lika-liku yang sangat panjang dan penuh perjuangan teman-teman. Setelah berdirinya IPM itu diganti menjadi IRM, yaitu Ikatan Remaja Muhammadiyah pada tahun 1992. Pada waktu itu diganti IRM karena Orde Baru teman-teman. Orde Baru pada masa Soeharto memimpin. Kenapa diganti IRM? Karena waktu itu Soeharto tidak ingin ada organisasi pelajar selain OSIS, teman-teman. Sehingga IPM itu melebur menjadi IRM, yaitu Ikatan Remaja Muhammadiyah. Setelah itu kembali lagi IRM berubah menjadi IPM. Kenapa? Karena Orde Baru itu udah runtuh teman-teman pada tahun 2008. Nah itu udah runtuh masa Soeharto dan udah dilengser ganti presiden teman-teman. Nah makanya itu IPM kembali lagi seperti semula, yaitu merupakan sejarah singkat dari IPM teman-teman. Dan selanjutnya itu kita ke maksud dan tujuan. Pastinya setiap organisasi walaupun apa itu pasti punya maksud dan tujuan ya teman-teman. Yaitu maksud dan tujuannya itu IPM adalah terbentuknya pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai sehingga masyarakat itu menjadi sebenar-benarnya teman-teman. Nah itu tadi maksud dan tujuan dari IPM. Dan selanjutnya itu IPM juga punya semboyan teman-teman. IPM juga ada semboyan, nggak cuma organisasi-organisasi yang lain seperti OSIS maupun Pramuka ataupun Indonesia itu ada semboyannya ya. IPM juga ada, yaitu yang semboyan IPM di surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya nun demi pena dan apa yang dituliskan. Nah itu tadi merupakan semboyan dari IPM teman-teman. Dan selanjutnya itu kita udah mengenal IPM, sejarah dan semboyan. Kita juga harus
mengenal logo dari IPM. Nah, ini di samping saya ini ada logo dari IPM ya teman-teman, yaitu logo IPM. Nah, itu saya akan menjelaskan makna dari masing-masing logo tersebut. Nah, yang pertama itu ada bentuk persegi 5. Persegi 5 runcing ke bawah itu menggambarkan deformasi dari pena. Dan yang kedua itu warna-warna masing-masing dari logo. Yang pertama ada warna kuning. Warna kuning itu menggambarkan tentang keilmuan. Dan itu ada warna putih. Warna putih itu melambangkan kesucian. Dan selanjutnya itu warna merah. Warna merah itu melambangkan keberanian. Dan selanjutnya itu ada warna hijau. Warna hijau itu melambangkan kerahmatan. Dan yang terakhir itu ada warna hitam. Dan warna hitam itu melambangkan ketauhidan. Dan yang ketiga itu gambar matahari di tengah berwarna kuning itu merupakan IPM itu tidak serta merupakan kader dari Muhammadiyah, teman-teman. Dan yang keempat itu di tengah bulatan matahari itu terdapat kitab Al-Quran. Itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Dan kelima itu ada di bawah bulatan matahari itu terdapat tulisan nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya itu nun demi pena dan apa yang dituliskan. Yaitu itu merupakan semboyan dari IPM ya teman-teman. Itu seperti yang tadi saya katakan di awal, itu merupakan semboyan dari IPM. Dan selanjutnya itu ada tulis huruf IPM yang ditulis menggunakan warna merah dengan kontur hitam. Warna merah itu melambangkan berani dan aktif menyampaikan dakwah Islam sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah, teman-teman. Nah, itu tadi merupakan makna-makna yang ada di logo IPM. Itu ya. IPM itu tidak cuma hanya di sekolah, teman-teman. Nah, itu IPM ada di luar sekolah. Nggak cuma intra ya, yaitu ada struktur dan tingkatannya yang diawali dari pimpinan pusat atau PP, yaitu membawahi IPM se-Indonesia. Nah, di bawahnya lagi itu ada PW. PW itu pimpinan wilayah, yaitu membawahi IPM se-provinsi. Nah, selanjutnya itu ada PD. PD itu pimpinan daerah, yaitu membawahi IPM di se-kabupaten. Dan di bawahnya PD itu ada PC. PC itu membawahi gabungan dari masing-masing sekolah, teman-teman. Nah, itu di bawahnya lagi ada PR. PR itu pimpinan ranting. Nah, itu di masing-masing sekolah Muhammadiyah itu ada yang namanya pimpinan ranting. Nah, itu tadi struktur dan tingkatan yang ada di IPM, teman-teman. Dan selanjutnya itu ada janji pelajar. Yang berbunyi yang pertama itu ada berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ketiga itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Keempat, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Yang kelima itu ada rela berkorban dan menolong sama. Yang keenam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Yaitu merupakan janji pelajar Muhammadiyah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita mengenal Mars Kebanggaan dari IPM. Nggak cuma Indonesia ataupun yang lain, IPM juga punya kebanggaan Marsnya. Ya, kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman. Terampil
sedia untuk umat dan bangsa. Diri tegak tatap bila dibuka, ikrarkan bersama IPM berjaya. Nah, itu tadi Mars Kebanggaan dari IPM. Oke, dan jangan lupa kalian hafalkan di rumah juga ya. Oke, selanjutnya itu kalian tahu nggak sih perbedaan dari IPM dan OSIS? Soalnya dari teman-teman semuanya itu masih banyak yang menyamakan IPM sama OSIS. Padahal di situ perbedaannya sangat signifikan ya teman-teman. Yang pertama, perbedaan IPM itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sedangkan OSIS itu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. IPM itu punya ADART, sedangkan OSIS itu tidak punya ADART. Dan yang ketiga itu IPM itu tidak hanya di intrasekolah saja teman-teman, tapi di luar juga aktif. Dan sedangkan OSIS itu hanya di lingkup sekolah, intrasekolah. Itu perbedaan singkat dari antara IPM dengan OSIS teman-teman. Ya, selanjutnya itu manfaat apa sih yang bisa didapat dari ikut IPM? Nah, itu yang pertama itu kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita supaya percaya diri. Itu ketika kalian misal kalian pengen nih bisa ngomong di depan kayak saya ini, yaitu kalian bisa ikut IPM teman-teman. Nah, itu bisa mengembangkan bakat kita, melatih mental kita buat bisa percaya diri. Dan yang kedua itu kita bisa banyak teman. Soalnya kita nggak cuma di lingkup sekolah saja, itu bisa di luar teman-teman. Yaitu yang ketiga itu mendapatkan pengalaman tentunya. Nah, itu merupakan sedikit manfaat dari ikut IPM. Sekilas tentang materi IPM ya teman-teman. Untuk lebih dalam dan lebih akrab lagi tentang IPM, mari bergabunglah dengan kami. Dengan kalian ikut berkontribusi ke PR masing-masing di sekolah kalian teman-teman. Oke, sekian materi dari saya. Apabila ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, jaga kesehatan kalian. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya.